adalah masa di mana kita menantikan kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat kita. Mari kita berjaga dan berdoa agar pada akhirnya dapat bersukacita merayakan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Datanglah Tuhan Allahku, selamatkanlah umat-Mu. Janganlah murka ya Tuhan, jangan lagi Kau ingat dosa kami. Lihatlah kota kudus menjadi lengang, Sion menjadi sunyi, Yerusalem ditinggalkan orang. Bait-Mu yang suci dan mulia, tempat nenek moyang kami memuji Dikau. Datanglah Tuhan Allahku, selamatkanlah umat-Mu. Tuhan pasti akan datang, diiringi semua orang kudus, bersinarkan cahaya gemilang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyelenggara, sumber hidup dan keselamatan kami berterima kasih dan mengucap syukur karena boleh mengharapkan janji penyelamatan-Mu. Pada masa ini kami pun masih menanti-nanti kepenuhan karya penyelamatan-Mu yang telah terlaksana melalui Yesus Kristus di tengah perjuangan hidup kami. Jangan biarkan kami terpisah jauh dari-Mu akibat kesibukan kami, kebisingan kami. Bantulah kami mengangkat kepala dan menantikan Dikau sebagai penyelamat kami, yang memulihkan persatuan kami dengan Dikau dan sesama. Sebab Engkau Maha Rahim dan penuh cinta bagi semua orang. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 19 sampai 21. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah dirimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan
kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah dirimu dan bertobatlah. Kasih adalah sifat dasar Allah. Bahkan Allah sesungguhnya adalah kasih itu sendiri. Manusia adalah tujuan dari kasih Allah. Perjalanan sejarah dunia ini tidak terlepas dari kasih ilahi. Beragam cara dan tindakan Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita gerejanya. Dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 menjelaskan bahwa kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itulah sebabnya Allah meminta gerejanya untuk saling mengasihi. Sungguh indah bila gereja Tuhan saling mengasihi. Firman hari ini memberitahukan kita, kasih ternyata berhubungan dengan teguran dan pendisiplinan. Pada umumnya, manusia tidak suka dengan teguran dan tindakan pendisiplinan, meski itu bertujuan mulia. Teguran dan tindakan kasih itu mendidik dan mengubahkan, bukan membiarkan. Salomo berkata, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kasih Allah mau menolong mereka yang belum memahami tentang kasih yang sesungguhnya. Ketika orang tua mengetahui anak-anaknya salah, reaksi normal mereka adalah memarahi, menasehati, dan terkadang memberikan tindakan pendisiplinan. Allah pun demikian terhadap kita. Saat Ia tahu kita salah, Allah tidak segan-segan untuk menasehati, bahkan menghukum kita. Itu adalah tanda Ia mengasihi kita. Kasih bukan membela yang salah. Kasih bukan semata-mata membalas budi baik orang yang mengasihi kita tanpa pamrih, tetapi kasih juga rela berkorban dan menegur apabila salah. Teguran bermanfaat bagi kita, supaya kita bisa bertindak hati-hati, agar tidak melakukan kesalahan dan tidak berkubang dalam dosa. Mungkin kita bisa menyembunyikan diri kita kepada sesama, tetapi ingatlah, mata Tuhan selalu mengawasi kita. Bila kita dihajar Tuhan dan berbalik, seketika itu juga Tuhan mampu menolong, supaya kita sebagai anak-anak-Nya terselamatkan dari hukuman dosa. Nikmatilah kasih Tuhan dengan kebaikannya, pengorbanannya, pemeliharaannya, tetapi juga tegurannya dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang penuh kasih, karuniakanlah kami hati yang lembut saat menerima teguran dari Engkau. Amin. Doa permohonan. Di tengah derita dan tangisan, pada kitab Wahyu Allah memperlihatkan kepada Yohanes suatu gambaran tentang masa yang akan datang, di mana tetes air mata akan dihapus dan tersedialah air kehidupan yang menyegarkan, yakni hidup dari Allah sendiri. Tuhan Allah kami tidak berdaya bila melihat derita dalam dunia ini. Anak-anak menangis dan tidak diperhatikan. Banyak orang putus asa dan tidak menemukan jalan keluar dari kesulitan. Kami telah mendengar warta tentang belas kasih-Mu dan mohon kepadamu, Maranatha, datanglah dengan segera. Janganlah menunggu untuk menolong dunia kami ini. Nabi Yesaya pun pernah mendapat penglihatan
bahwa orang tuli akan mendengar, orang buta akan melihat, orang-orang miskin akan bersuka cita, karena Allah menyembuhkan hidup manusia pada akarnya. Allah, Engkau ingin agar kami pun melihat, bila mencari dan melihat Engkau serta kerajaan-Mu, maka kami akan memandang dunia kami juga dengan lebih jelas. bahwa egoisme membutakan hati nurani, sehingga kami tidak dapat melihat yang utama. Buatlah kami peka terhadap orang dan situasi di sekitar kami, agar melalui kami pun nubuat-Mu menjadi kenyataan. Di tengah dunia ini terdengar suara nabi, janganlah takut, Allah sendiri akan datang untuk menyelamatkan dan membebaskan kami. Kami percaya pada sabda-Mu dan pada Engkau, ya Allah kami, karena Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendoakan kedatangan kerajaan Allah dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mohon berkat. Saudara sekalian yang terkasih, kita harus selalu siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maka marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah meneguhkan iman kita, menolong mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan putranya yang terkasih. Amin. Dan semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolonglah aku, memusatkan budi padamu. Ku dalami citra-Mu Tuhan, namun tawar daya ingatan. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, gelap diriku, mimpikan cahaya sinar-Mu. Walau kini hatiku sepi, ku percaya Dikau di hati. Hanya